Jika Tuhan pencipta itu ada, maka pertanyaannya, satu, siapakah yang menciptakan Tuhan pencipta itu? Jika dikatakan Tuhan pencipta itu tidak diciptakan oleh siapapun, kekal dan abadi, kenapa hal yang sama tidak dapat berlaku bagi alam semesta ini? Alam semesta ini tidak diciptakan oleh siapapun, kekal dan abadi. Jika dikatakan bahwa Tuhan pencipta adalah prima causa, sebab pertama yang tak disebabkan, kenapa tidak mungkin sebab pertama yang tak disebabkan itu adalah sesuatu yang bagian dari alam semesta ini, bukan sesuatu yang terpisah dari alam semesta ini? Kedua, jika Tuhan pencipta itu ada, bagaimana cara Tuhan pencipta itu menciptakan alam semesta ini? Jika dikatakan dia menciptakan menggunakan bahan tertentu, seperti halnya pembuat tembikar menciptakan karya-karyanya menggunakan tanah liat, atau tukang kayu menciptakan meja dan kursi dari kayu, begitu pula Tuhan pencipta menciptakan alam semesta ini dari bahan-bahan tertentu. Pertanyaannya, apa bahan yang digunakan Tuhan pencipta untuk menciptakan alam semesta itu? Nih, dan dari mana bahan itu berasal? Jika bahan-bahan itu berasal dari bahan-bahan yang lain, lantas bagaimana dengan bahan-bahan yang lain tersebut? Berasal dari mana? Di sini, mereka yang percaya keberadaan Tuhan pencipta akan terjebak dalam kemunduran yang tidak terhingga. Jika bahan-bahan yang digunakan oleh Tuhan pencipta untuk menciptakan alam semesta ini kekal dan abadi, maka keberadaan Tuhan pencipta itu sendiri menjadi tidak diperlukan. Karena kita bisa langsung mengatakan bahwa alam semesta ini kekal dan abadi. Jika dikatakan bahan-bahan yang digunakan oleh Tuhan pencipta untuk menciptakan alam semesta itu muncul dengan sendirinya, ini juga membuat keberadaan Tuhan pencipta menjadi tidak diperlukan, karena alam semesta bisa saja muncul dengan sendirinya. Jika dikatakan Tuhan pencipta menciptakan alam semesta tanpa menggunakan bahan apapun, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menciptakan sesuatu tanpa menggunakan bahan apapun? Jika itu dikatakan mungkin saja terjadi, karena Tuhan pencipta itu maha kuasa, maka kita juga bisa mengatakan bahwa alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan tanpa sebab. Jika ditanyakan kepada kita bagaimana mungkin alam semesta bisa muncul saja tanpa sebab, ya kita jawab saja bahwa itu adalah misteri alam. Jika dikatakan jawaban misteri alam tidak menjawab apapun, maka mengatakan alam semesta diciptakan tanpa menggunakan bahan karena kemahakuasaan Tuhan juga tidak menjawab pertanyaan apapun. Jika dikatakan mustahil alam semesta muncul begitu saja dari ketiadaan tanpa sebab apapun, maka mengatakan alam semesta diciptakan tanpa menggunakan bahan apapun juga adalah hal yang mustahil. Jika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan dirinya sendiri, maka kenapa bisa ada perubahan? Bukankah Tuhan itu kekal dan tidak mengalami perubahan? Artinya, jika Tuhan menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri, mestinya alam ini kekal dan tidak ada perubahan. Ketiga, jika Tuhan pencipta itu ada, maka jelas dia tidak maha adil. Sebagian orang diciptakan dengan kekurangan fisik atau mental. Sebagian lain diciptakan dalam keadaan normal. Sebagian diciptakan dengan paras yang rupawan. Sebagian yang lain dengan paras yang jelek. Sebagian orang diciptakan dari keluarga yang kaya dan makmur secara materi. Sebagian yang lain dari keluarga miskin melarat dan serba kekurangan. Mengapa dia menciptakan dunia dengan ketimpangan seperti itu? Keempat, apa alasan Tuhan pencipta menciptakan alam semesta ini? Jika dia berada dalam kebahagiaan yang sempurna, kenapa dia ingin menciptakan alam semesta? Jika alasannya adalah karena dia ingin berbagi cinta kasih, kenapa dia tidak menciptakan semua makhluk dalam kebahagiaan yang sempurna? Jika dia menciptakan hanya untuk bersenang-senang, maka dia tidak ada bedanya dengan anak kecil, di mana letak kemahabijaksanaannya. Dan bagaimana mungkin dia butuh bersenang-senang
jika dia saja berada dalam kebahagiaan yang sempurna.